Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ila arwahil muassisin wal mu'ammirin hadzal ma'had. La muallif hadzal kitab Syekh Musa Mustafa bin Syafi bin Musa At-Taman, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahrul rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Dumateng para santri baik putra ataupun putri yang saya hormati, wabil khusus kepada sahibu hadzal ma'had Kyai Haji Abdul Karim beserta keluarga dan juga Gus Aan yang saya muliakan. Marilah kita lanjutkan yang pertama, yaitu Fiqhul Hikayat halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kathura fi hadzal zamani tab'atun jadidatun minal kutubil fiqhiyyati. Wa qad kathura lan teman-teman wis akeh fi hadzal zamani ing dalam ikilah zaman, ing dalam ikilah mangsa. Apa tab'atun jadidatun, cetakan kang anyar. Minal kutubil fiqhiyyati, saking pira-pira kitab kang bangsa fikih. Sawaun padha uga ma utawi barang yu'allifu kang den yu'allafu kang den anggit kang den karang apa ma minas salafi saking ulama salaf, ulama ingkang dhisik, awil kholafi utawa ulama kholaf atau ulama ingkang keri. Jadi telah banyak pada zaman ini buku-buku fikih, cetakan-cetakan baru, baik yang dikarang oleh ulama zaman dahulu maupun ulama zaman akhir-akhir ini. Sudah banyak sekali. Al-Muhadzab, I'anatul Talibin, Kifayatul Akhyar, terus Riyadul Badi'ah, Safinatun Najah, Mabadi' Fiqhiyah, banyak sekali ya, termasuk karangan ulama zaman sekarang, misalnya yang dari Suriah itu siapa namanya. Jadi banyak sekali kitab-kitab fikih zaman dahulu maupun zaman sekarang. Walakin tetapi mabahasu hadhil kutubi utawi pembahasane ikilah pira-pira kitab fikih iku wahidun siji. Wa huwa utawi wahid iku al-ahkamus syar'iyyatu, pira-pira hukum kang bangsa syariat. Wal masailul khilafiyyatu, lan pira-pira masalah kang bangsa persulayaan. Walamma ittala'tu, lan nalikane ningali sapa ingsun min ba'dil kutubi saking sebagiane pira-pira kitab. Wajadtu nemuni sapa ingsun al-hikayati ing pira-pira cerita, ing pira-pira hikayat. Min masailil fiqhiyyati, saking pira-pira masalah fiqhiyah kang bangsa fikih. An-nafisati kang edi, kang apik. An-nadirati kang jarang atau langka. Al-mansurati kang pisah-pisah. Fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Al-mutafarriqati kang beda-beda. Jadi setelah mentelaah dari sebagian kitab-kitab, ternyata pengarang kitab ini menemukan cerita-cerita dari masail-masail fiqhiyah yang bagus, yang jarang, yang berpisah-pisah dalam kutub-kutub, dalam buku-buku yang berbeda-beda.
Jadi dalam kitab ini ada cerita tentang wudhu, dalam kitab ini ada cerita tentang sholat, dalam kitab ini ada cerita tentang puasa. Dikumpulkan oleh beliau, yaitu Al-Ustadz Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani. Summa waqaftu mongko keri-keri kandeg sapa ingsun wa nazartu lan angen-angen sapa ingsun bi anna hadhil hikayati kelawan sak temene ikilah pira-pira cerita hiya hikayah iku allati tata'allaqu kang gumantung kang berkaitan bil fiqhiyati kelawan masalah fikih. Fa azamtu mongko nejo sapa ingsun an ajma'an yen to ngumpulake sapa ingsun hadhil hikayati ing ikilah pira-pira cerita liyastafida supaya ngalap faidah biha kelawan cerita sapa atolabatu pira-pira pelajar wasanatiru lan pira-pira santri. Jadi tolibun jamaknya tolabatun bisa, tullabun juga bisa, tolibatun juga bisa. Kalau tolabah berarti wazannya fa'alatun. Wasanatir lan pira-pira santri. Kalau dicari sanatir di Mekah mungkin nggak ada istilah sanatir ini. Karena istilah baru bahasa Jawa yang diarabkan. Wal ya'lamu lan supaya ngerti sapa atolabah wasanatir. Ini termasuk ayuhas sanatir ini. Wahai para santri. As-sanatir an-nujaba. Wal ya'lamu lan supaya padha ngerti sapa atolabah wasanatir. Bi anna fil fiqhi kelawan sak temene ing dalam fikih syai'an ana suwiji-wiji akhara kang liyane yaghfilu kang lali anhu saking syai'an akhar sesuatu yang lain sapa kathirun nasi oke-okehe menungso wa huwa utawi syai'an akhar syai'an iku al-hikayatu cerita allati tata'allaqu kang gumantungan yang berkaitan bil ahkami syar'iyyati kang berkaitan apa cerita bil ahkami syar'iyyati kelawan hukum-hukum kang bangsa syariat wal masailil khilafiyati lan masalah-masalah khilafiyah. Ini jadi fikih cerita. Fasyukru mongko utawi syukur iku lillahi kagungane Allah ta'ala maha luhur sapa Allah haitsu waffaqna ing dalam sekirane maringi pitulung sapa Allah na ing kita wa a'anana lan maringi bantuan sapa Allah na ing kita ala hadzal jam'i ngatasi ikilah ngumpulake kitab ma'ataqsirina sertane pepekone ingsun sertane kekurangan ingsun wa su'ifahmina lan elee pemahamane ingsun pemahamane kita. Wa kadzalika lan kaya iku mau nasyukuru syukur sapa ingsun li jami'i masyaikhina maring sekabehane pira-pira guru kita wa asatidina lan pira-pira ustad kita mata'anallahu mugi-mugi maringi bebungah na ing kita sapa Allah Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah bihayatihim kelawan penguripane masyaikhina wa asatidina fi khairin wa afiyatin in dalam kesainan wa afiyatin lan kesarasan wa nafa'ana lan mugi-mugi maringi manfaatna ing kita bihim kelawan masyayikh wa asatid jamaknya ustad itu asatid ya. Tulisannya begini nih asatid kan biasanya kalau para asatid yang dimuliakan oleh Allah jadi jamaknya asatid. Terus biasanya asatidatina. Bener apa gitu? Asatidatina. Asatidatina. Ya, kalau menurut saya itu asatid wa ustadzat. Ya, harusnya gitu. Para asatid wal ustadzat. Wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim lan kelawan pira-pira ilmune masyayikh wa asatid.
haitsu ing dalam sekiranya allamuna mulang sapa masyayikh wa asatid na ing kita wa rabbauna lan memelihara sapa masyayikh lan asatid na ing kita wa'tanu lan merhatekke sapa asatid wa masyayikhina atau teman-teman ini al-i'tina perhatian bina kelawan kita kama fa'alu kaya oleh barang fa'alu kang us agawe sapa asatid wa masyayikhina li auladi marang pira-pira anake asatid wa masyayikhina. Jadi guru itu berbuat baik kepada muridnya itu seperti berbuat baik kepada anak-anaknya. Betul. Ya. Jadi perhatian guru kepada muridnya itu sampai ini seperti anaknya sendiri. Kadang-kadang digolek ke jodoh, ya, guru itu masya Allah. Ya. Pernah ke urusan bisnisnya sampai kaya ngurusi dunia dan akhiratnya. Kalau saya dapat cerita dari teman saya Mas Nasihin, ya, Temanggung, tuh Temanggung apa Magelang? Magelang, masya Allah, bolak-balik berkunjung ke sana dari mulai rumahnya jelek sampai rumahnya bagus. Jadi dia pernah ke sitik-sitik kan ora apa-apa, engko suwe-suwe ya apik, suwe-suwe tambah gede. Ya, iya, kayak Najib. Jadi memperhatikan muridnya seperti memperhatikan anak-anaknya. Jadi saya kira guru-guru itu ya seperti ibaratnya Kanjeng Nabi Muhammad. Disayangnya karo umatnya masya Allah luar biasa. Jadi sing penting umatnya selamat ngono. Sing penting umatnya itu iso bahagia fid dunya hatal akhirah. Itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad kan ini. Kanjeng Nabi Muhammad galau. Terus ditadangi oleh malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril bilang, "Pripun Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan wonten menapa kok ketinggalan susah?" Kanjeng Nabi Muhammad jawabannya, "Wis takokno Gusti Allah wae, nek aku takokno Gusti Allah, aku ora iso matur." Itu akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi walaupun beliau ingin sesuatu tetapi tidak diucapkan. Karena isin, jaluk-jaluk ki isin. Nek awake dhewe kan jaluk-jaluk biasa. Ya Allah, muga-muga bisa beli A, beli B. Aku pengen tuku apa? Sarung lar gurda ya Allah, muga-muga entuk rezeki. Sisan promosi. Ya Allah, muga-muga aku meh tuku apa meneh? Meh tuku kendaraan, muga-muga iso tuku. Awake dhewe iku apa-apa njaluk karo Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad izin jaluk, termasuk masalah pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat dari mana Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Musyarrafah. Kanjeng Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah. Cuma Nabi Muhammad melihat ke langit. Delok langit meneh. Makanya dalam Al-Qur'an kan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Teman-teman wis ningali sapa ingsun Gusti Allah. Taqalluba wajhika fis sama, molak-malike wajahe panjenengan ing dalem langit. Jadi tidak meminta, ya Allah pindahkan kiblat ke sana, tidak. Hanya melihat ke langit. Demikian pula ini Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad, panjenengan wonten menapa kok ketinggalan susah? Mboten saged matur, tanglet Gusti Allah mawon. Terus akhirnya setelah malaikat Jibril kembali kepada Allah, kemudian iya Kanjeng Nabi Muhammad, ini sebetulnya Allah Maha tahu, tapi ini kan hanya skenario supaya ada hikmah di balik ada perjalanan percakapan ini. Ya sudah, ini saja. Gimana Nabi Muhammad minta apa? Ini kok ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan sampun ngertos piyambak. Oh ya wis. Terus Allah mengatakan bahwasanya umatmu sudah saya ampuni. Umatmu sudah saya saya lupa dalam tafsir surat Ad-Duha. Jadi akhirnya setelah kembali kepada Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad senang. Karena apa? Umatnya sudah nanti akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Tapi saya lupa kata-katanya apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi perhatian guru kepada muridnya laksana
perhatian guru kepada anaknya. Sebelum Ramadan saya ini main ke takziah ke teman Halmu Ayat, terus di cuma 1 kilo itu teman saya, terus saya main. Di sana ada pondoknya namanya Rahmatul Quran, Pondok Rahmatul Quran. Wah, ceritanya juga gitu. Jadi diopeni sampai khataman itu didatangi terus oleh Kiai Najib Abdul Qadir. Khataman, setiap khataman didatangi. Kata Kiai Najib, wis mat iki karek buka majelis ning kene sithik-sithik, insyaallah kesuwe-suwe gede. Nah, sekarang majelisnya jadi besar, padahal di kampung di Wates. Ya, jadi luar biasa. Jadi ada pondoknya Rahmatul Ummah. Nah, teman saya ini, Mas Rahmat ini, Rahmatullah alaih, itu dulu di Kiai Najib bagian apa? Bagian tukang masak. Saya ingin duwe santri. Saya tanya berapa sekarang santri? Sekira 19-an Kang, Masya Allah. Padahal tukang masak mbiyen. Barokah tenan. Santrinya 19. Saka ngendi wae Kang santrine? Malah aduh-aduh Kang, saka Kalimantan. Saka ngendi? Dari Kalimantan, padahal di Wates loh. Di Wates Yogyakarta. Oh, santrinya dari Kalimantan. Dari Jogja kemudian ke Maunasari, Mas Rahmat ini. Pas saya bilang Kiai Najib tuh berapa? Kayak meh nangis. Kiai Najib juga pernah di sini ini. Waktu setelah Idul Fitri di sini. Kebetulan saya yang dari JF terus derek ke sini. Terus Kiai Najib wudu maghrib tuh. Setelah wudu terus selesai terus Kiai Najib bilang pada Gus Karim, monggo Gus ngimami. Lalu Gus Karim kan murid Kiai Najib. Tapi Kiai Najib mempersilahkan kepada muridnya untuk ngimami, tawaduk banget, Masya Allah. Saya tidak bisa meniru. Luar biasa tawaduknya beliau. Setelah Gus Karim tidak mau, monggo Kang ngimami. Saya Kang Agus, ada Agus Himawan. Malah disuruh. Saya itu bukan siapa-siapa, cuma hanya murid yang dulu ngajinya asal-asalan, tapi ternyata disuruh untuk ngimami. Ini tawaduknya Kiai Najib, luar biasa. Jadi seperti anaknya, saya juga punya pengalaman waktu jagung di Gus Ali Zamroni, cucunya Mbah Wahab Hasbullah, Jombang. Kemudian saya ikut Kiai Najib, coba saya malu, sekarang ingat itu saya malu. Mosok saya ini dijemput Kiai Najib. Kan kaya anak, saya kelingan izin, wah mbiyen kok ndak dijemput. Nah, dijemput Kiai Najib sampai Jombang. Setelah di Jombang Kiai Najib mau ke Sidoarjo, saya pulang. Kiai Najib nyuwun ngapunten kula niki ajeng wangsul teng Solo. Keranten wonten keperluan. Oh, sapa sing nganterke Kang? Kula mangke piyambak mawon teng ngene terminal Jombang. Ora Kang, tak terke wae, Masya Allah. Tak terke wae. Kiai Najib kok sing ngaterke langsung. Mboten Kiai Najib kula tak mangkat piyambak. Akhirnya orang pokoknya tak terke wae. Ya, diterke Kiai Najib. Setelah saya turun, salaman diamplopi, Masya Allah. Isin tenan. Ya, soalnya wajah mesake ya. Wajah mesake, akhirnya diamplopi. Ya, itu perhatian guru kepada muridnya, laksana perhatian guru kepada anaknya. Makanya apa lagunya itu? Kalau tidak ada guru, tidak ada saya. Man ana laulakum. Siapa saya ini? Saya itu siapa? Kalau tidak ada guru, saya bukan siapa-siapa. Makanya kalau kalian sudah keluar dari Az-Zayadi ini, wah sudah. Yang diingat-ingat itu, yang mungkin melebihi orang tua adalah guru. Melebihi orang tua adalah guru. Kalau dalam kitab Dalilut Thalibin karangannya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang pertama itu guru, bukan orang tua. Menurut Habib Alwi loh. Yang pertama itu guru, setelah itu orang tua, yang ketiga moro tua. Yang pertama adalah guru, nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian disuruh oleh guru dengan orang tua, ya kalian memilih guru dulu. Ya, tapi minta ikhlasnya orang tua. Kayak saya ditelepon Kiai Najib, Kang, sesuk iki ya Kang, rapat Himmah Al-Munah. Terus padahal besok itu bapak saya mau tindak umroh pas jamnya.
Akhirnya saya minta izin bapak saya, Pak, kula diken Kyai Najib diken rapat teng mriku pripun? Ya ora apa-apa, kaya kono wae, saku gampang. Itu namanya mendahulukan guru daripada orang tua. Itu menurut Habib Alwi, guru itu nomor 1. Tapi ada yang mengatakan orang tua nomor 1, guru nomor 2, ada 2 pendapat. Hanya yang penting kedua-duanya harus diselaraskan. Wa narjulan ngarepake sapa kita minallahi saking Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah ayakuna nyentokna apa kitab iku khalisan kang murni liwajhihil karim liwajhihi krana zate Allah al karim kang mulya wa sababan lan dadi sebab lil fauzi marang merkoleh bin naimi kelawan nikmate Gusti Allah al abadi kang langgeng al muqimi kang jumeneng. Jadi pengarang kitab ini mengharapkan kitabnya ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu penting ya. Ikhlas itu penting sekali. Tanpa ikhlas itu hawane kitab jadi panas. Hawane kitab jadi panas. Kayak kitab Jurmiyah kan dulu membuatnya itu ini, kitab Al-Jurmiyah itu. Sampai karena dia itu ingin tahu saya ikhlas atau tidak, kitabnya dibuang di sungai, di lautan. Aku ikhlas apa ora, nek pancen ikhlas tenanan, kitab sing tak buang di lautan iki dadi hancur. Ternyata setelah dibuang di lautan malah tetap utuh. Jadi benar-benar ikhlas yang mengarang kitab Al-Jurmiyah. Jadi kuncinya orang itu adalah ikhlas. Ikhlas itu penting sekali. Santri juga harus ikhlas. Nanti santri itu kalau di masyarakat nanti akan diwong ke wong. Terus akhirnya nanti jadi pemuka masyarakat, jadi tokoh masyarakat. Jadi kalau di masyarakat pokoknya harus ikhlas. Jangan pengen dihormati, pokoknya harus ini. Harusnya pakainya aktif bukan pasif. Harusnya menghormati, menyayangi, memperhatikan. Jangan ingin dihormati, disayangi, diperhatikan. Kalau ingin dihormati, disayangi, perhatikan, moro-moro ning gone pengajian terus orang sing ngormati nganyelke tenan. Aku iki mangsane kiai tenan iki aku. Mondok 10 tahun ora apal-apal Quran. Ya ora dihormati blas. Nah, itu kalau ingin nantinya gila hormat. Tapi kalau menghormati, menyayangi, memperhatikan, dihormati atau tidak sakarepe. Jadi gitu. Jadi nanti kalau misalnya semaan Al-Qur'an 30 juz, matur nuwun nggih, muga-muga ikhlas. Wedang teh tok. Wedang teh tok terus mulih-mulih mutung. Sesuk gah aku diundang ning kono. Nah, kata Bu Maimunah Baidawi, nek semaan terus ora di kei opo-opo, kudu harus hatinya di-setel. Mungkin Allah akan berikan rezeki di lain tempat ini yang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi jangan mutung nesu terus akhirnya malah sesuk ora semaan. Diniati nek semaan diniati ngopeni Al-Qur'an. Kan ngono. Diniati ngopeni Al-Qur'an. Ini berdasarkan keterangan dari berbagai sumber ya. Jadi intinya Mbah Umar juga gitu. Ngendikane Mbah Umar itu nek awake dhewe ngundang wong Al-Qur'an, semaan Al-Qur'an kudu ngormati, wajib ngormati. Nek awake dhewe sing diundang kudu apa? Ikhlas. Ngendikane Mbah Umar ngono. Nek wong sing diundang kudu ikhlas, tapi nek wong sing ngundang kudu ngormati wong Qur'an. Teman saya Mas Fakhruddin Yusuf, dosen Stein Solo 3. Ya, muridnya Kyai Najib, saya semaan di sana. Dulu waktu semaan Himmah Al-Munah itu himpunan alumni Madrasah Al-Munawir. Terus tanya sama saya, ini bukan ini ya, bukan aib ya. Ini mungkin aib tapi Kang nek ngaturi Kyai Najib khataman iki piye Kang? Piro-piro piro? Saya sudah jawab paling banyak, maksudnya ukurannya ini 3 juta apa? 3 juta. Wah sithik Kang, 3 juta iku. Ya 10 juta no. Ya, ngundang khataman Kyai Najib. Itu maksudnya begini. Maksudnya itu bukan masalah 3 juta atau 10 juta. Nek awake dhewe iku nek ngundang guru kudu ngormati karo guru. Gurune awake dhewe sing
ngopeni membuat kita jadi hafal Quran, itu harus benar-benar menghormati. Jadi intinya menghormati kita kalau melakukan apa saja, kuncinya adalah ikhlas. Fa innahu ala ma yasha'u qadir, fa innahu mangko satemene Gusti Allah ala ma yasha ing atase perkara yasha kang ngersakake sapa Allah iku qadirun kuwasa. Wa bil ijabati lan kelawan nyembadani iku jadirun zat kang patut. Amin ya mujibas sailin. Istajib doa'ana ya Allah. Jadi intinya mudah-mudahan ikhlas dan menjadi sebab kenikmatan yang abadi. Selanjutnya yaitu mulai cerita al-hikayatul ula utawi cerita kang kawitan fi mas'alati suniyati idamatil wudu ing dalam masalah sunahe nglanggengake wudu. Jadi ini berkaitan dengan sunnah melanggengkan wudu. Innal imam Syafi'iyya satamane Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu mugi-mugi ngridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i iku zara nyambangi atau berkunjung sapa Imam Syafi'i al imama ing Imam Ahmad rupane Imam Ahmad ibn Hambalin kang dadi anak lanange Pak Hambal. Jadi Imam Syafi'i berkunjung kepada muridnya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya. Gurunya Imam Syafi'i Imam Ahmad Hanafi sama Imam Malik, itu gurunya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi gurunya ini berkunjung kepada muridnya. Zata yaumin ing dalam suwijine dina fi darihi ing dalam umahe Imam Ahmad bin Hambal. Wa ba'dama lan ing dalam sawise barang. Tanawala kang berkoleh sapa Imam Syafi'i lan Imam Ahmad bin Hambal. Ini alifnya ada alif tasniyah. Tanawala ya, sering ada tasnya itu kadang-kadang di Al-Qur'an itu qala rabbana, kadang-kadang qala rabbana zalamna wa waswasalahum asyaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma, itu alifnya alif tasnya terus. Jadi qala rabbana zalamna. Ini taunawala to'amal asya'i ing panganan sore atau panganan wengi. Sawiyatan hale kang den masak. Nama sare sapa al Imam Syafi'i Imam Syafi'i fi ghurfatihi ing dalem kamare Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu disuguh oleh Imam Ahmad bin Hambal, makanannya dimakan semua. Makanannya dimakan semuanya. Padahal Imam Syafi'i sok-sok wis wareg ya, tapi dimakan semuanya. Soale kan ndonga iku lho. Ndonga ben iso mangan. Ya. Ijazah dari kiai supaya kalau makan nglegake wong sing nyuguh supaya gelek panganannya iso mlebu kabeh. Monggo pengen diijazahi apa ora? Ya, bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkem bengawan. Weteng segara. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau disuguh teman kalian sudah kenyang baca ini. Ya. Supaya yang nyuguh itu seneng. Alhamdulillah panganan aku entek. Wis kesel-kesel masak 2 jam tibake dientekke tenan. Supaya seneng. Santri kalau disuguh kok kursi sithik tok dicuwil sithik alah ora santri jenenge. Santri ku ciri-cirine ngragas. Sing ngragas. Ya, apa meneh sing nyuguh Habib, apa meneh sing nyuguh kiai. Kalau disuguh itu sing ngragas, mangane sing akeh. Aja etok-etoke wareg, etok-etoke ora doyan. Alah, senajan teh celup sari wangi misalnya, kan nek wong Solo kan teh biasanya ada 3 macam, sintren, nyapu, sisine apa? Dicampur 3 itu kan jadi enak itu. Dilalah disuguhi kiai teh celup, sari wangi sisan. bukan yang jeruk purut itu kan, jeruk purut kan enak ya. Ya, wah ora enak, ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim dientekke. Jangan sampai tidak diminum. Jadi kalau disuguh kiai
ini diminum. Kalau saya ke Purwodadi di Jambon itu ada yang dari Jambon, The Jambon, ya, ada. Apa? Mbah ya. Saya kalau di Jambon itu ada desa Al-Mu'ayyad. Saben mampir alumni Al-Mu'ayyad, saben mampir alumni desa alumni Al-Mu'ayyad kabeh. Sudah mampir di tempat A dicegat. Monggo mangke pinara tenggen kula, pinara meneh. Di B pinara meneh sudah dicegat, pinaran C. Wah, iki maca cangkem segara iki, cangkem bengawan. Cangkem bengawan weteng segara la haula wala quwata illa billah. Muga-muga nyenengke ya. Nah, itu kalau di Jambon itu banyak sekali. Jadi kalau disuguh, ini Mas Syafi'i disuguh dimakan semuanya. Wa fi subahi lan dalam waktu subuh qalat ngendika sapa bintul imami putrine Imam Ahmad rupane Imam Ahmad li abiha marang bapake Imam Ahmad. Ketika itu anaknya Imam Ahmad itu bertanya, wah cari tahu ini. Jadi check and recheck ini. Ya abata, duh bapak ingsun, ahadza huwa Syafi'iyyu, ana toh iki huwa hiya hadza iku asy-Syafi'iyyu Imam Syafi'i. Alladzi kunta kang wis ana sapa panjenengan tahaddatsa cerita nyeritakake sapa panjenengan anhu tentang alladzi tentang asy-Syafi'i. Jadi anaknya sampai kaget. Pak, iki tenan Kiai Syafi'i tenan pura iki. Kok mangane kok ngragas tenan. Sing diceritake jenengan lho jarene 7 tahun apal Quran, 12 tahun apal kitab Al-Muwatta karangannya Imam Malik, 15 tahun jadi mufti. Mengarang kitab macam-macam termasuk kitab Al-Um. Ini jeneng Imam Syafi'i tenan, Pak. Ya, terus akhirnya bapaknya menjawab qala laha. Jawab sapa bapak laha marang bintul imam, marang anake Imam Ahmad, "Naam, ya ibnati." Bener, iku Imam Syafi'i tenan, mangsane aja ngawur. Ya, aja ngawur, mosok kudu Imam Syafi'i, iki Imam Syafi'i tenan lho. Qalat lahu. Matur sapa anake Imam Ahmad lahu marang bapake. Laqad lahattu alaihi salasata umurin. Laqad yakti teman-teman, lahattu merhatekke sapa ingsun alaihi ing atase Imam Syafi'i salasata umurin ing 3 pira-pira perkara. Pak, aku iki tak perhatekke iku ana 3 macam iki. Pertanyaanku ana 3 macam. Iki anake kritis tenan iki. Ya, anake kritis tenan ya. Annahu sak temene Imam Syafi'i indama ing dalem nalikane qadimna nyuguh sapa kita lahu marang Imam Syafi'i atau ama ing panganan akala mongko mangan sapa Imam Syafi'i dahar sapa Imam Syafi'i kasiron ing akeh. Pertanyaan pertama, Pak, ini pertanyaan saya pertama satu. Ketika kami ini menyuguh makanan Imam Syafi'i makannya banyak sekali. Masya Allah tenan nih Imam Syafi'i iki. Wa indama dakhalal ghurfata wa indama lan ing dalem nalikane dakhala mlebu sapa Imam Syafi'i al-ghurfata ing kamar lam yakum ora jumeneng sapa Imam Syafi'i li yusolliya supaya salat sapa Imam Syafi'i qiyamal laili ing dalem jumenengake salat wengi. Ketika Imam Syafi'i masuk ke kamar, Imam Syafi'i kok malah mboten tahajud belas. Jarene kiai, tapi kok ora tahajud. Kiai opo kowe? Ya nek wong preman ngono, kiai opo kowe? Tapi iki ora. Mosok kiai kok ora tahajud gamane ngono. Terus wa indama shollah lan ing dalem nalikane salat sapa Imam Syafi'i bina kelawan kita bareng-bareng kita al-fajr ing salat subuh. Ya, salat fajar itu sama dengan salat subuh. Qobliyah fajar sama dengan qobliyah subuh. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Atau bahasa raq'ataini qoblal fajri, raq'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Shalla mongko salat sapa Imam Syafi'i min ghairi ayat tawaddu'a. Saking tanpa nyento wudu sapa Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i salat subuh tidak wudu, langsung salat. Ya, langsung salat. Wa idzan lan ing dalam waktu subuh bil imami kelawan Imam Ahmada, kelawan Imam Ahmad yuwajihu madhep sapa Imam Ahmad al Imam Syafi'iyah
ing Imam Syafi'i. Setelah pagi-pagi kemudian jagungan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Lungguh-lungguh bareng, terus bil mulahazati as-salasi kelawan piro-piro perhatian kang telu. Atau panglirik kang telu. Faidzan mongko ing dalam waktu subuh iku bisyafi'i kelawan Imam Syafi'i ya ruddu njawab sapa Imam Syafi'i alal imam ing antase Imam Imam Ahmad. Fa yaqulu mongko ngucap sapa Imam Syafi'i lahu marang Imam Ahmad, ya Ahmadu, hei Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tanya, Pak Guru ngapunten, anak kula niki nyuwun pirsa dateng kula. Pertanyaane niku nggih macam-macam, ngapunten nggih saderenge mbok menawi kula mboten sopan dateng panjenengan. Niki kula dibahasake Solo ngono. Tapi ngapunten niki menawi mboten sopan. Nah, pertanyaan pertama, ya Ahmadu, hei Ahmad, laqad akaltu. Ya, setelah itu yang 3 tadi kemudian dijawab oleh Mas Syafi'i. Nah, pertanyaannya tadi, jenengan kok wau dahar kok kathah sanget. Kaping kalih jenengan kok wau niku dalu-dalu kok mboten tahajud. Padahal jenengan kan ngertos tahajud niku kan kathah manfaate. Kaping 3 jenengan kok salat subuh mboten wudu, langsung salat subuh. Niku pripun? Kula pengen ngertos jawabanipun panjenengan. Dijawab oleh Imam Syafi'i, ya Ahmadu, hai Imam Ahmad, laqad akaltu. Yakti teman-teman usmangan sapa ingsun kathiron ing akeh. Li annani krana sak temene ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun anna ta'amaka sak temene panganene panjenengan iku min halalin saking perkara halal wa annaka lan sak temene panjenengan iku karimun wong kang lumo ya karimun iku wong kang lumo. Jadi Gus Karim wong kang lumo. Nah. Wa ta'amul karimi lan utawi panganene wong kang lumo iku dawaun dadi obat dadi tombo. Wa ta'amul bakhil lan panganene wong bakhil iku daun penyakit. Nah nek sowan karo wong kok bakhil ya rasa di maem wae dadi penyakit ya. Jadi Imam Syafi'i jawabannya itu, saya itu makan ini makan panganane panjenengan niku panganane halal. Jenengan wong kang lumo bianget. Nah, pangane wong kang lumo iku dadi obat. Panganane wong sing bakhil iku dadi penyakit. Wa ma akaltu lan ora mangan sapa ingsun li asba'a supaya wareg sapa ingsun. Wa inna ma akaltu angi pesine mangan sapa ingsun li atadawiya supaya amrih obat sapa ingsun bitu'ami kang kelawan panganane panjenengan. Jadi saya itu makan bukan karena supaya kenyang, tapi saya itu makan supaya saya itu berobat dengan makananmu. Nah, itu. Jadi di sini kalau misalnya kehabisan air aqua, air keran saja itu diminum, ya, diniati minum minumannya orang yang memiliki pondok ini. Ya, diniati bismillahirrahmanirrahim, penyakitnya hilang. Insya Allah moga-moga waras penyakitnya. Ya, jadi ta'amul karim syifaun intine. Ta'amul karim syifaun. Panganane wong sing lumo iku obat. Wa ta'amul karim panganane Gus Karim iku syifaun obat. Ya. Wa ta'amul karim. Wa amma annani lan anapun sak temene ingsun iku lam akum ora jumeneng sapa ingsun. Alaila ing dalem wengi fali annani mongko krana sak temene ingsun indama wada'tu ing dalem antarane wada'tu nyelehake sapa ingsun raksi ing sirahe ingsun li anama krana turu sapa ingsun nazartu ningali sapa ingsun ka anna amami kaya sak temene ing dalem ngarepe ingsun alkitab ing kitab sunnah lan sunnah fa fataha mongko buka sapa Allah Gusti Allah alayya ing atase ingsun bi isnataini wa sab'ina kelawan 72 apane masalatan masalahe min ulumil fiqhi saking pira-pira ilmu fikih al islamiyyi kang bangsa Islam aratu ngarepake sapa ingsun an anfa'a supaya manfaat sapa ingsun biha kelawan ilmu fikih al islami
al muslimina ing wong Islam kabeh. Jadi kata Imam Syafi'i, ketika aku meletakkan kepalaku di bantal, yang saya lihat itu di depan saya ada Al-Quran dan Sunnah. Ketika itu saya terbuka dalam pikiran saya 72 ilmu fikih. Jadi langsung terbuka 72 ilmu fikih. Sehingga saya itu menginginkan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang Islam. Makanya Imam Syafi'i termasuk mazhab terbesar di dunia. Ada 4 mazhab yang terbesar di dunia: Imam Malik, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, sama Hambaliyah. Imam Syafi'i termasuk mazhab terbesar, termasuk di Indonesia. Ini sholatnya sholat Syafi'i, wudunya wudu Syafi'i, kita zakatnya zakat Syafi'i. Kalau zakatnya Imam Hanafi bukan 2,5 kilo, hampir 4 kilo. Jadi kalau kalian di desa itu ada orang yang mau zakat di masjid, kemudian memberikan uang, pakai uang. Misalnya 2,5 kilo, misalnya 1 kilo kan 12.000 atau 11.000 lah. 11 dikali 2,5 kilo berapa? 22, 6. Berarti 28. 28.000. Pak, niki zakat kula 28.000. Tidak sah. Kalau secara fikih tidak sah. Sebabnya apa? Zakat uang itu yang membolehkan adalah Hanafiyah. Syafi'iyah tidak boleh zakat fitrah ke uang. Maka kalau pakainya Hanafiyah 28.000 tidak cukup, harusnya 4 kilo hitungannya, bukan 2,5 kilo. Paham? Ya, itu makanya kalian yang mengusahakan nanti di masjid-masjidnya itu sudah ada packing beras 2,5 kilo atau yang lebih enak ya 3 kilo supaya mantap. Jadi kalau ada orang uang ya tinggal beli dulu ini. Ya, sebelah sana beli beras dulu baru memberikannya beras. Nanti insya Allah sah. Ini kalau kita ini kalau fikihnya fikih oriented, kalau pakainya fikih, kalau pakai fikih tidak sah itu. Ya, gitu. Jadi Syafi'iyah itu adalah mazhab terbesar di Indonesia. Terus kita lanjutkan. Falam yakun hunaka mongko ora ana hunaka ing dalam mengkono panggonan apa fursatun kesempatan liqiyamil laili kadue jumenengake salat wengi. Jadi setelah terbukanya ilmu 72 ilmu, Imam Syafi'i tidak sempat apa? Tidak sempat sholat tahajud. Jadi santri Az-Zayadi ini malam-malam gawe setoran sampai kemeng-kemeng, sampai muter-muter sirai. Kan biasanya ngono toh, nek bengi-bengi sesuk arep setoran biasanya munyeng-munyeng kaya mabur kae awake. Ya, sampai ora sempat tahajud ora apa-apa. Sebabnya apa? Ilmu itu lebih baik daripada tahajud. Mudah-mudahan dengan kalian hafal Al-Quran, besok jadi manfaat di kampungnya. Kalau tahajud kan pribadi, kalau ilmu nah besok akan disebarkan ke masyarakat. Makanya ilmu itu yang paling tinggi. Ya, ilmu itu adalah paling tinggi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qasidi. Terus ilal bir wat taqwa. Terus apa? Wa a'dalu qasidi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah karena belajar itu adalah bisa menghiasi bagi orang yang berilmu. Wa fadlun wa unwanun wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Dan menjadi keutamaan bagi yang memiliki ilmu dan menjadi tanda-tanda terpujinya orang yang memiliki ilmu. Jadi tidak sempat tahajud tidak apa-apa. Ataupun tahajudnya cuma 2 rakaat, lungguh sisan, kesel, Allahu Akbar, wis lemes, setoran ora apal-apal ya. Ora apa-apa ya. Yang penting paling utama yaitu deres-nya itu. Terus wa amma annani lan anapun sak temene ingsun iku sholai itu salat sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh al-fajr ing fajar salat subuh bi ghairi wuduin kelawan tanpa wudu fa wallahi mongko demi Allah manamat ora turu sapa apa aini mripate ingsun hatta ujaddida sehingga nganyar-nganyar sapa ingsun al wudu ing wudu. Saya tidak pernah tidur kecuali saya itu memperbaharui wudu saya.
Habis tidur wudu lagi, habis tidur wudu lagi. Jadi terus menerus wudu. Laqad baqitu lan teman-teman wis tetep sapa ingsun tulal laili ing dalam dawane wengi sepanjang malam. Yakzonan melek ya. Hale melek. Fasallaitu mongko salat sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh al fajr ing fajar bi wudu'il isya'i kelawan wudu'e salat isya. Jadi Imam Syafi'i itu melek kawit salat isya sampai subuh. Santri bisa ngene ya. Betul. Ya, santri betaru, bengi tangi awan turu. Ya, biasanya turunnya kawit jam 7 tekan jam 12. Mlungker wae. Nek ana tamu ndelok, ya Allah, iki jenenge santri koyo ngene iki, koyo ngene iki. Wah, apa iso dadi apa wong sing manfaat kanggo umat padahal bengine terus nganti 5 juz. Bengine terus 5 juz. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Jadi kesimpulannya tadi intinya Imam Syafi'i itu ada 3. Saya itu makan karena makanannya sampeyan itu halal dan makannya kamu adalah makanan orang dermawan. Maka ta'amul karim dawaun. Yaitu makanannya orang dermawan adalah obat. Makanya saya makannya banyak. Yang kedua, saya itu tidak sholat tahajud karena apa? Ketika saya tidur meletakkan kepala saya itu terlihat terbuka 72 ilmu. Makanya saya tidak sempat tahajud, malah mikir ke ilmu ben manfaat nganggo menungso. Yang ketiga adalah saya itu tidak wudu ketika sholat subuh karena apa? Mulai isya sampai subuh saya tidak batal. Saya akhirnya melanggengkan wudu. Ini namanya judulnya suniyatu idamatil wudu. Sunnahnya melanggengkan wudu. Nah, apalagi santri yang hafal Quran, ini harusnya itu melanggengkan wudu. Supaya apa? Kalau pas perjalanan di kampus UNS atau IAIN, karon pas sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim. Saqulu subha minan nasi ma wallam an qiblatimul lati kanu 'alaiha qul lil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Karo maca Quran entuk sak juz lumayan. Mulih meneh ya padha. Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Entuk sak juz meneh. Wah, jos tenan. Ya. Jadi nglanggengke wudu iku apik banget. Tapi sing paling angel nglanggengke wudu manten anyar, angel tenan. Manten anyar nglanggengke wudu angel, batal terus. Sing biyen zaman santri iso nglanggengke wudu dan manten anyar saben menit langsung batal wudune. Ya. Aja kondo-kondo. Jadi wudu al-wudu ilal wudu an-nur ilan nur. Wudu satu ke wudu yang lainnya adalah cahaya kepada cahaya. Karena cirinya umat Nabi Muhammad dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karangannya Sayyid Muhammad itu nanti di hari kiamat itu ada umat terkumpul di alam mahsyar, itu ada umatnya Nabi Muhammad terlihat cahayanya Masya Allah terang benderang. Ternyata umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad, yang lainnya buram semuanya. Yang umatnya Nabi Muhammad terang benderang. Padahal umatnya Nabi Muhammad itu mungkin waktu di dunianya mungkin hitam, tidak pernah pakai whitening, ya, tidak pernah pakai apa namanya bongsone apa jenis skrup itu loh, tidak pernah. Tapi di sana Anda bercahaya, ya. Tadi tidak pernah memakai purbasari, ya, tidak pernah, tidak pakai emina. Kok ngerti? Bakul loh. Ya, saya bakul itu jual kayak gitu. Iki apa? Iki oke men laris tenan iki bongsone koyo ngono. Whitening laris tenan. Ya. Jadi insya Allah umat Nabi Muhammad akan bercahaya. Makanya wudunya pakai wudu ala itu loh. Kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi setiap ini baca doa. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah putihkanlah wajahku nanti pada hari besok walaupun wajah saya sekarang hitam wis ben ora apa-apa sing penting saya sudah diputih. Terus tangan juga Allah ma'tini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bisyimali. Ya Allah berikanlah nanti kitab dengan tangan kanan jangan tangan kiri. Mudah-mudahan jadi ashabul yamin bukan ashabus syimal. Kalau ini musab ini Allahumma harrim basyarati wa sya'ri minan nar. Ya Allah haramkanlah
kulitku dan rambutku dari neraka. Kalau membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadamayya 'alas sirat. Ya Allah, teguhkanlah kaki saya di Shiratal Mustaqim. Dilihat di kitab Bidayatul Hidayah ada. Jadi, itu wudunya sempurna. Kalian kalau wudu doa enggak? Yang bahasa Indonesia apa ya Allah, muga-muga sesuk nganggo kitab tangan kanan, menerima kitab dengan tangan kanan. Bahasa Indonesia saja enggak apa? Ya Allah, jangan Engkau berikan dengan tangan kiri. Teguhkanlah kakiku di Shiratal Mustaqim. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Mudah-mudahan kita bisa melanggengkan wudu. Bapak saya ini melanggengkan wudu. Ya, kena batal, ya arep jagong, terus jejer ibu, terus wah tuh batal ibu piye iki? Ya, biasa ngono. Ya, kalau saya orang apa-apa batal ya. Orang apa-apa batal ya. Kita lanjutkan Fathul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 2. Fadilatu tilawatil Qur'ani wa hamlatihi. Fadilah maca Al-Qur'an wa hamlatihi lan apal Al-Qur'an. Jadi kalau istilah hafid itu sebetulnya bukan apal Qur'an ya. Kalau al-hafid itu adalah hafal berapa puluh ribu hadis. 100.000 apa 10.000. Ya, jadi seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani itu al-hafid. Jadi istilah al-hafid itu dulu adalah hafal hadis. Terus Imam Ghazali juga sama. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu loh, itu al-hafid. Jadi hafal beliau itu hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Jadi apabila kita ikut Mbah Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama sudah mantap, pimpinannya adalah al-hafid. Ya, jadi, nah sebetulnya orang yang menghafal Quran itu adalah yaitu hamilul Quran. Kan kalau ada khataman kan hamilul Quran liwaul Islam, la yaqra'uhu illal muslimun. Kan gitu ada nyanyiannya. Sama saya tidak bisa melagu karena suaranya rusak ya. Dulu padahal bagus ini ya. Saya sering bal-balan terus panas-panasan terus jadi saya rusak. Fadilatu tilawatil Qur'an wa hamlatihi. Jadi hamlatul Qur'an, hamilul Qur'an. Al-adillatu utawi pira-pira dalil minal Qur'anil Karim saking Al-Qur'anil Karim. Al-Qur'an kang mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Ini ayat yang berkaitan dengan tilawatul Quran. Innal ladzina satamene wong-wong akeh yajluna kang padha maca sapa alladzina kitaballah ing kitabe Gusti Allah maksude Al-Qur'an. Wa aqamus sholata lan jumenengake sapa wong as-sholata ing salat wa anfaqu lan padha infak sapa wong sapa alladzina mimma setengah saking barang rozakna kang wis maring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina sirron kelawan rahasia, kelawan samar wa alaniyatan kelawan ngedeng yarjuna kang padha ngarepake sapa alladzina tijaratan ing perdagangan lan tabura kang ora rugi apa perdagangan lan tabura kang ora rugi apa tijarah liyuwafiyahum supaya nyento nohoni sapa Allah nyempurnaake sapa Allah hum ing alladzina ujurahum ing ganjarane alladzina wa yazidahum lan nambah sapa Allahum ing alladzina min fadlihi saking anugrahe Allah. Innahu satemene Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha maringi pangampura syakurun tur zat ingkang nerima ing taate menungsa ingkang nerimani ing taate menungsa. Surat Fatir ayat 29. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mendirikan salat dan infak baik rahasia atau terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rusak. Perdagangan yang tidak ada rusak adalah mendapatkan pahala di akhirat. Mereka akan mendapatkan sempurna pahalanya
akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah keutamaan. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu nanti termasuk dosanya diampuni, ya. Termasuk nanti mendapatkan pahala yang banyak karena satu ayat berapa? 10 kebaikan. Satu ayat 10, satu huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikannya akan mendapatkan 10, dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sama dengan 3 huruf. Kalau membaca alif lam mim berarti sama dengan dapat 30 kebaikan. Intinya begitu. Jadi kalau orang membaca Al-Quran berarti intinya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Jadi kalian deres yang sergap, ya, termasuk itu amaliyah yang paling tinggi. Afdhalul zikri Al-Quran, seutamanya zikir adalah Al-Quran. Jadi kalian habis sholat sampai orang sempat mau tasbih, tahmid, langsung deres. Saat beres sholat langsung sakjus, Teman saya ada itu, alumni Madrasah Aliyah Ali Maksum. Setiap sholat 1 juz, namanya Mas Arif Sibru Malisi. Itu setiap habis sholat itu langsung sakjus. Zuhur sakjus, asar sakjus, maghrib sakjus, isya sakjus, subuh sakjus. Sedino pirang juz? 5 juz. Ada yang begitu. Nah, ya kalau ada berarti calon wali. Ya, itu teman saya setiap habis sholat sakjus. Tidak sempat zikir, sudah tidak apa-apa. Tidak sempat meminta, yang namanya membaca Al-Quran sama dengan sudah meminta. Ya. Insya Allah orang yang ngopeni Al-Quran bakal makmur. Ngendikane Kiai Najib, ngendikane Kiai Hafid Abdul Qadir, ngendikane ngene. Pokoknya sing penting sergap deres, insya Allah pendile glimpang. Maksudnya pendil itu tempat beras. Masih pendile mesti okeh, turah-turah. Ngendikane Kiai Hafid. Sering dicontohkan dulu Kiai Najib, bukan anggota DPR, bukan wali kota, nyatanya iso tumbas mobil, kata Kiai Hafid. Ya, kalau ngisi sambutan pengasuh, ya. Kiai Hafid termasuk orangnya lucu, ya. Ya, orangnya lucu. Terus saiki jajal Gus Karim, padahal Gus Karim orang sarjana, tapi mobil apa? Ya, ya malah dikei wong, gitu. malah makmur, orang sah bensini, kan berarti ini kan wa yazidahum min fadli. Allah akan menambah keutamaan. Jadi intinya openono Al-Qur'an, Gusti Allah bakal ngopeni. Dreso mesti rezekine deres. Insyaallah Al-Qur'an didres, rezekine deres. Yakin dan diperhatikan ini. Kalau orang kok apal Qur'an tapi orang ngopeni, Masya Allah, naudzubillah, kehidupannya nanti malah kelihatan susah. Jadi harus diperhatikan, pokoknya kudu deres. Al-adillatu minal hadithi asyarifi. Al-adillatu tawi dalil-dalil minal hadithi saking hadis asyarifi kang mulya. An Utsman bin Affan saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Utsman bin Affan. Qala ngendika sapa Utsman bin Affan, qala ngendika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi luwih api-apike sira kabeh. Khairun itu isim tafdil. Khairun itu isim tafdil. Kalau yang paling jelek syarrun itu isim tafdil. Jadi isim tafdil itu yang mempunyai makna paling itu loh. Kalau dalam bahasa Inggris namanya most expensive atau more, ya more beautiful, more handsome, atau ST biggest, ya itu namanya isim tafdil. Nah, isim tafdil itu dalam bahasa Arab wazannya adalah af'alu sama fu'la. Misalnya akbaru kubro, ashoru suhro, awsa'u wus'a. Tapi ada pengecualian isim tafdil yang tidak berwazan af'alu dan fu'la, yaitu khairun dan syarrun.
Jadi makanya diartikan luwih api-apike. Ya, jadi isim tafdil. Jadi membandingkan dua hal yang satunya lebih daripada sebelumnya. Itu namanya isim tafdil. Khairukum utawi luwih api-apike sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa wong hu ing Al-Qur'an. Ini kalian harus memperhatikan hadis ini. Harus teliti memperhatikan hadis ini. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajar. Ada kata-kata dan mengajar. Ono wong duwe Al-Qur'an tapi orang tahu ngajar eman-eman. Makanya saya kalau di Solo ini biasanya kalau orang tua mendoakan anak, ada anak, Pak Yai nyuwun pangestu niki anak kula, doanya bagaimana? Muga-muga alim soleh, ahli mulang. Iya tidak? Ahli mulang itu saya sering dengar di Solo ini ahli mulang. Sebelumnya saya tidak pernah dengar di tempat saya di Cirebon. Tadi katanya ahli mulang. Ternyata ono wong pinter tapi orang gelem mulang. Ono wong pinter tapi males mulang. Ono wong pinter wegah mulang. Ya, mungkin karena faktornya mungkin ketika ngajar ternyata tidak dihargai. Maka yang namanya ngajar itu merem. Pokoknya mangkat niat nyebar ke ilmu dan niat tolabul ilmi. Tapi kalau guru saya Habib Syekhon bin Abu Bakar bin Syekhon bin Yahya itu pernah cerita sama saya. Habib Syekhon itu waktu mau ngajar diniyah ditanya oleh ibunya. Dia kan dipanggilnya Syekh. Syekh mau kemana Syekh? Nah, kan Habib Syekhon. Syekh mau kemana? Mau ngajar dulu. Mau ngajar dulu. Terus dibilangi sama ibunya, kamu kalau berangkat diniyah jangan mau ngajar, mau belajar. Sebabnya belajar itu lebih banyak pahalanya daripada mengajar. Kata ibunya itu. Kalau orang sedang belajar gini, belajar terus dilalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya. Itu tidak ada falaisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatun wahidah. Tidak ada antara dirinya dengan Nabi kecuali satu derajat di bawahnya Nabi. Jadi orang yang sedang tholabul ilmi, santri kok meninggal dunia di pondok, Masya Allah. Derajatnya tinggi sekali. Ya. Jadi saya dulu ada santri yang meninggal dunia, yang ikut di rumah itu dapat 22 juz, setelah itu sakit, ya, terus di dokter Muwardi, dikasih ibu terus dipindah dokter Muwardi, setelah itu meninggal. Saya menyaksikan dari pagi sampai sore saya nunggu, ya, nunggu calon jenazahnya itu. Tangannya gini terus, ya, padahal koma loh. Tangannya kayak dikiran terus. Oh, saya lihat ini 22 juz dulu, belum selesai hataman. Belum hatam, ya, ini derajatnya tinggi orang yang meninggal dunia dalam keadaan belajar. Makanya belajar itu kalau saya kesini juga niatnya belajar. Nah, jadi tidak niat ngajar, niatnya sinau bareng. Nah, makanya istilah kan ada kelompok itu sinau bareng, ya. Sinau bareng Gus Muafik misalnya. Karena memang belajar itu lebih ini. Jadi kalau kalian kok di masyarakat disuruh ini, nangken jenengan niku nggih si kultum. Ampun kula mboten saged, kula mboten ilmune mboten, jangan. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya. Jadi harus kalian ini maju, kalau tidak kalian siapa lagi? Nah, kata Prabowo kan kalau tidak kalau tidak kalian siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kalian, siapa lagi? Nah, jajal. Nah, misalnya sing maju, wong Wahabi, wong Wahaboy, kan bisa nanti masjidnya diambil. Kalau kalian disuruh jadi takmir, sudah maju. Niatnya ada belajar, bukan niatnya mengajar. Orang apa-apa, niatnya belajar. Jadi eman-eman. Saya belum bisa, tidak apa. OTW, sambil belajar. Tidak usah niatnya mengajar. Jadi makanya di sini wa'allamah, tidak hanya belajar tapi juga mengajarkan kepada orang lain. Rawahu Abu Ubaidillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nomor 2, wa an Aisyah taala saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mugi-mugi ridhone sapa Allah anha saking Sayyidah Aisyah. Satu hadis lagi. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
allazi yaqra'ul Qur'an utawi wong kang maca Al-Qur'an wa huwa hale utawi wong iku mahirun mahir ma'as safarati mahirun bihi kelawan Al-Qur'an iku ma'as safaratil kiramil bararati iku sertane malaikat-malaikat kang apik-apik kang mulya malaikat-malaikat kang apik-apik kang mulya kang bagus-bagus. Walladzi yaqra'ul Qur'an utawi wong kang maca Al-Qur'an wa huwa hale utawi wong iku ya ta'u tu'an basmala yubasmilu basmalatan hamdala yuhamdilu hamdalatan ya ta'u wa huwa ya ta'u iku ya ta'u bolan baleni sapa wong fihi ing dalam Al-Qur'an wa huwa hale utawi wong alihi iku ing atase wacane wong iku syakun rekoso lahu iku tetep kadhe wong ajroni utawi rong ganjaran rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abul Husain lan Imam Abu Husain Muslimu rupane Muslim Al-Qusyairi kang bangsa Qusyairi An-Naisaburi kang bangsa Naisabur. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an itu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat-malaikat yang mulia. Dan apabila ada orang yang belajar Al-Qur'an tetapi dia itu gampangannya apa ya? Ya tak itu apa bahasa Jawane? Grotal-gratul betul. Grotal-gratul rekoso macane grotal-gratul ya, kayak apa namanya TPQ Taman Pendidikan Koplak ya yang sudah yang sudah sepuh-sepuh itu loh kan banyak di Solo Al-Hijrah terus kalau di apa itu yang Masjid Mushola Al-Karim itu apa namanya jenenge lali punya yang Tobat Masia Tomat di Pajang itu kalau ngaji kadang-kadang pokoknya di benak angel banget karena sudah lisan-lisan sepuh maka sulit maka dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan sulit maka mendapatkan 2 pahala. Saya juga ngajar TPQ loh di Yosoroto wong sepuh-sepuh 60 tahun 50 tahun 70 tahun wah repot apalan tabbat yada abi lahabi wa tabbat baleni ya tabbat yada abi lahabi wa tab baleni nih sampai ping 3 kaya ngono terus tabbat yada abi lahabi wa tabbat ngono meneh angel biyang sampai ping 3 saya akhir ya wis lah ora apa-apa angel qul ya ayyuhal kafirun juga sama qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud kembali nih muter-muter terus kok ora tekan-tekan Pak ya langsung lakum itu tadinya saya kan dapat dengar cerita dari mubalik ternyata betul saya mengalami sendiri. Jadi ibu-ibu simbah-simbah iki tibake kaya ngono tenan. Jadi kaya ngono iku berarti insyaallah dapat 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala rekosone. Jadi pahala rekosone dihitung. Jadi makanya belajarlah terus membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamilul Qur'an. Hamilul Qur'an itu hanya apa? Qiraatuhu wa sam'uhu wa istima'uhu wa amaluhu. Jadi dia hanya membaca tapi juga mendengarkan tapi juga mengamalkan Al-Qur'an. Itu hamilul Qur'an. Kalau hanya apal saja sulit, gampang, ibaratnya gampang. Karena sudah ada jaminan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lan yakti teman-teman wis gampangake sapa ingsun Gusti Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an lidzikri supaya diapalke. Ngendikane Kyai Ulin Nuha pas ngisi teng kene Prabu
Jadi Al-Quran itu harus digampangkan Gusti Allah. Jadi sudah di model settingan gampang. Siapa saja bisa menghafalkan Al-Quran. IQ-nya rendah bisa. Orangnya mohon maaf 99 bisa. Ataupun mungkin orangnya 102 bisa. Bisa semuanya itu. Orangnya sudah tua bisa. Anak kecil baru 3 tahun bisa. Padahal urung ngerti bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu sudah disetting Gusti Allah, digampangkan, dihafalkan. Kata Kiai Ulin, permasalahannya cuma satu, yaitu mau ataukah tidak mau. Kalau mau berarti dia rajin, kalau tidak mau berarti tidak rajin. Jadi kalau rajin insya Allah gampang, kalau tidak rajin ya sulit. Nah, jadi yang penting mau atau tidak mau. Gitu kata Kiai Ulin. Jadi yang penting gelem, yang penting gelem terus insya Allah gampang. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.